Pertama kita akan masuk di tema long term memory processes ya, di mana di sini kita bicarain masih dari lanjutan yang kemarin, yang minggu lalu, bahwa kita bicarain tentang human computer interaction. Berarti kita akan ngomongin 3 hal ya. Yang pertama manusia itu sendiri, mesinnya, serta interaksi yang terjadi di antara keduanya. Ya. Di minggu lalu kita udah bahas tentang bagaimana cara, 2 minggu lalu lah, cara duduk, bagaimana mata itu melihat, terus juga short term memory, long term memory process dan segala macam. Hingga yang sekarang ini long term memory processes. Kenapa sih long term memory processes ini masuk? Mungkin anak-anak sekarang, angkatan kalian ngetrend yang namanya healing-healingan ya, dan segala macam. Saya yakin kalian mau kemana, mau healing dan segala macam. Betul, tapi ada beberapa healing yang kemarin sempat beberapa waktu terakhir lah, saya sempat lihat kayak contohnya dari Yura dan segala macam, Yura Yunita tentang bagaimana sih tentang mereka mental health ini disembuhin. Di situ kita melihat bahwa ada long term memory processes di dalam manusia itu yang mereka menyimpan satu hal dari kita kecil, ya bisa akibat bullying, ya akibat hal yang sangat tidak mengenakan baik dari keluarga maupun dari sekolah, teman-teman dan sebagainya, itu akan refleks dengan kita di masa depan. Ya, misalkan saya waktu kecilnya misalkan seperti ini dibeginikan misalkan, ya, sekarang saya begini misalkan. Di situ sama hal tersebut kita pakai itu untuk kita ciptain aplikasi, kita ciptain desain. Ya, di mana ada long term memory processes yang di situ di dalam otak kita ada satu ruang, ada satu penyimpanan yang di situ menyimpan informasi, melupakan ya, dan menarik kembali informasi yang udah dulu gitu. Contoh misalkan gini, kalian misalkan waktu kecil kelas 5-6 SD atau bahkan 1 SD atau bahkan belum sekolah pernah dipukul sama orang tua kalian misalkan, terus lupa ketika gede, ketika let's say punya anak misalkan 20 tahun berikutnya, inget tuh dulu pernah gini nih. Itu long term memory processes yang ada di otak kita ya. Kenapa saya ambil contoh kayak gitu? Karena saya baru banget kemarin 2 hari yang lalu dengar talk show atau vlog lah. Terus kenapa saya ambil contoh kayak gini? Karena sama kayak kita misalkan kita belajar, ya kita belajar aplikasi, kita belajar menggunakan aplikasi yang pertama kali, kita ingat nih aplikasinya seperti ini, gitu. Kiri kanannya, pencetnya dan sebagainya, gitu. Dan seketika atau di satu titik itu kan bisa lupa, tapi di titik lain secara tidak pokoknya di bawah alam sadar lah istilahnya, itu kita lakukan gitu, itu kita nikmati bahkan ya. Kayak misalkan saya kebiasaan sama keyboard Jerman ya, keyboardnya ada beberapa huruf yang berbeda, penempatan hurufnya berbeda dengan keyboard kalian. Terus saya pakai keyboard Indonesia nih misalkan ya, saya coba lupain ke keyboard Jerman, tapi nanti suatu saat saya bisa pakai keyboard Jerman juga gitu. Atau dulu saya pakai keyboard Indonesia, ganti di Jerman pakai keyboard Jerman, balik sini ya tetap aja saya bisa gitu loh dengan keyboard Jerman. Bisanya bukan bisa menggunakan, semua orang bisa menggunakan, tapi saya mengetik tanpa perlu melihat lagi lah, istilahnya seperti itu. Di sini termasuk long term memory processes yang orang itu akan melihat jangka panjang, bagaimana orang itu dapetin memori itu tadi ya, dapetin memori itu tadi. Sudah selesai.
Baik. Jadi di situ maksud saya adalah ketika kalian mencoba aplikasi, ketika kalian mencoba sesuatu hal, kayak mungkin saya pernah sampaikan, kita bikin aplikasi itu misalkan seperti Tokopedia dan Shopee. Saya yakin 100% di antara kalian pernah menggunakan dua hal tersebut, bahkan kalian mungkin seringnya menggunakan salah satu di antara kedua itu. Ada mungkin yang Blibli, Lazada dan sebagainya, aku laku dan sebagainya, tapi saya yakin dua itu yang tadi pertama saya sebutin pernah coba punya akun dan sebagainya. Di situ ketika kalian menggunakan aplikasi lain, kalian melihat sesuatu hal bahwa oh lebih enak yang Tokped nih, atau lebih enak yang Shopee nih. Di situ long term memory processes kalian udah bekerja tuh, bahwa eh, di dalam apa namanya di dalam pikiran di dalam otak kalian Shopee dan Tokped ini menjadi satu acuan yang cukup apa namanya yang pasti keinget kalian terus. Proses ini memang akan bisa dioptimalisasi. Ya, setiap proses itu bisa dioptimalisasi. Makanya di luar dari kelas ini ya, saya pernah belajar yang namanya Six Sigma. Six Sigma, Lean Manufacturing dan sebagainya. Itu gimana ya, itu dari Jepang, ada dari Eropa dan sebagainya. Itu gimana caranya kita nge-push untuk proses itu menjadi optimalisasi, menjadi optimal dan efisien di segala sisi. Proses long term memory processes ini juga termasuk satu hal yang bisa dioptimalisasi. Ebbinghaus ya dia memperform atau menjalankan beberapa experiments ya di memorinya dia dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai subjeknya. Dia melakukan eksperimen ini untuk ngetes kemampuan dia belajar dan mengulang beberapa syllables atau apa namanya komponen-komponen kata lah istilahnya yang tidak masuk akal, terus comparing itu misalkan dia ulangnya semenit kemudian, sejam kemudian, beberapa jam kemudian, dan beberapa hari kemudian, itu dia lakukan hal tersebut biar ingat. Biar ingat disebut dengan total time hypothesis. Di sini repetisi. Ya. Repetisi itu menjadi satu kata kunci. Kenapa repetisi itu kalau yang belum paham, pengulangan. Repetisi itu menjadi satu hal yang mungkin banyak sekali yang menganggap itu tidak berarti, tapi itu membuat kalian menjadi ingat akan satu hal secara terus-menerus. Yang tadi saya bilang, di bawah alam sadarnya, di bawah alam sadar kalian bahkan akan bisa melihat, akan bisa tubuh itu akan bisa mengenali hal tersebut tanpa otak itu berjalan, karena dari ya beberapa ilmuwan lainnya yang saya pernah baca dan sebagainya, badan itu punya memorinya masing-masing. Gitu loh. Walaupun di dalam otak, di dalam pikiran itu kalian tidak mengingatnya, tapi di bagian tubuh itu bisa apa namanya punya memorinya masing-masing. Jadi repetisi itu tidak hanya apa namanya tidak cukup ya untuk mempelajari informasi dengan baik, tapi informasi jika informasi itu tidak berarti, non meaningful, itu akan lebih susah untuk diingat. Ya, misalkan beberapa ya kalian ingat ulang tahun pasangan kalian, misalkan ingat ulang tahun apa namanya ya ingat ulang tahun pasangan lebih daripada ingat ulang tahun kakak, orang tua dan sebagainya. Di situ di dalam artian bahwa di dalam alam sadar kalian pacar lebih penting, istilahnya kan bisa dibilang seperti itu. Untuk satu hal yang kalian tidak anggap penting itu akan menjadi hal yang susah untuk diingat. Tapi untuk hal-hal yang tadi saya bilang lebih kalian sudah nyaman menggunakan suatu aplikasi dan sebagainya, itu bisa dilakukan, bisa ditiru lah istilahnya penempatannya. Memang harus ada perbedaan. Baik dari perbedaannya biasanya hanya dari font style, font size-nya, ikonnya, karakternya dan sebagainya. Skip di sini. Lalu setelah di long term memories ini ya
secara gampangnya adalah first teorinya ini dia tadi melakukan eksperimen tadi, dia memasukkan, dia menulis di otaknya dia, lalu di teori yang kedua dia kehilangan ingatan itu tadi, dan ketiga dia menarik kembali ingatan itu. Setiap individu, saya selalu bilang setiap individu itu adalah unik. Setiap individu punya caranya masing-masing untuk melakukan tiga hal tadi. Tapi nggak mungkin di antara manusia-manusia itu nggak mungkin yang mereka tidak bisa retrieve, tidak bisa tarik informasi yang udah mereka hapus. Buat saya itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pasti orang akan lihat, akan berpikir bahwa oke, semuanya bisa mencoba melupakan, tapi akan bisa ditarik lagi. Gitu. Tadi saya bilang nggak cuma di otak, di badan akan bisa punya memorinya masing-masing. Lanjut kita masuk dengan bagian thinking. Dia bagi dua, ada reasoning dan problem solving. Kenapa kalian berpikir dari semenjak ya saya berpacu dengan ketika anak saya lahir lah istilahnya. Anak itu, manusia itu lahir, dia kan udah mulai bisa berpikir. Kenapa? Salah satu gift yang buat saya gift itu adalah ketika bayi itu nenen istilahnya, dia ASI dan segala macam. Kok bisa bayi itu tiba-tiba tahu di dalam dari ibunya istilahnya bisa keluar susu dan sebagainya. Itu proses yang buat saya cukup natural gitu. Di situ mereka berpikir ketika mereka lapar, aus dan lain sebagainya, itu mereka nangis ya. Terus mulai itu mereka bisa berpikir ketika aus, lapar, ya, dan lain sebagainya lah. Mereka tahu bahwa oke, saya harus nangis nih. Kenapa saya nangis? Karena saya lapar. Dan untuk menyelesaikan masalah saya lapar itu adalah dengan saya nangis, sehingga saya akan diberikan makanan dalam bentuk susu, ASI dan sebagainya. Nah, itu buat saya ada proses pemikiran yang paling awal yang memang manusia lahir untuk itu ya. Gitu. Jadi memang di dalam thinking ini kita akan melihat adanya proses dan adanya manipulasi. Kenapa ada manipulasi seperti ini? Nangis itu kadang-kadang anak kecil dimanipulasi. Termasuk kita, tangga besar, kita kadang-kadang membohongi lah, memanipulasi sesuatu hal untuk kita dapat achieve something tujuan kita. Baik itu manipulasinya dalam artian negatif maupun artian positifnya. Di sini orang bagian paling kompleks yang membedakan orang dengan information processing system. Orang bisa gini, kalau sistem udah kita bikin, yang mungkin yang paham coding dan sebagainya, kita tahu, oke, orang akan ngeset A, B, C, D, E, F, G, Z. Itu akan selalu berurut. Tapi ketika orang manusia, kadang-kadang dia bisa berpikir, oke, dia dari A, B, C, D, kita langsung cut ke Z. That's the point agar kita selesai masalahnya. Nah, termasuk dengan artificial dan natural. Kita nggak ngomongin artificial secara dalamnya, tapi paling tidak kita membicarakan itu sistem akan ada namanya artificial intelligence. Binatang pun sama, mereka menerima, menyimpan informasi juga. Mereka biasa disakitin sama manusia, misalkan, let's say kucing, anjing, apapun, mereka bisa kasar dengan manusia tersebut. Tapi ketika kita pernah dengar banyak cerita lah, YouTube kayak berita kayak segala macam yang macan, singa biasa baik-baikin dari kecil, dirawat dan segala macam, ketika besar mereka nggak akan nyakitin orang itu. Manusia sama. Di dalam bawah sadarnya, ketika mereka akan melakukan hal tersebut, mereka ada self-aware, mereka ada consciousness, di mana informasi-informasi itu tadi menjadi bagian parsial atau yang tidak unavailable dengan dunia pikiran mereka, tapi paling tidak bisa di-retrieve lagi. Dan thinking di sini selalu akan ada hal, kenapa sih
kok kalian belajar, kok kalian kuliah, kok saya harus keluar kota, kok saya harus pospon apa namanya kelasnya sampai jam setengah 8 misalkan, kok saya A, B dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Ya, di situ pasti akan ada alasan-alasan. Dan problem yang akan di-solving itu adalah, oke, dengan cara seperti ini, saya akan mulai dari segini, saya akan memperlama kelasnya nanti, dan sebagainya. Lalu di dalam reasoning ini kita akan membahas tentang apa namanya alasan. Pemberian alasan itu adalah proses di mana kita menggunakan pengetahuan kita untuk membuat suatu hal, membuat suatu conclusion tentang domain of interest kita. Saya telat, saya telat, saya bilang ya saya lagi perjalanan di luar kota. Bisa kalian dapatkan itu sebagai apa saja alasan aja, atau memang itu kejadian yang nyata. Saya baru pulang, saya baru sampai 17.25 tadi, saya langsung masuk kamar dan sebagainya. Bisa aja yang saya sampaikan itu alasan, itu bullshit buat kalian misalkan. Tapi kita lihat di situ bahwa saya memberikan alasan kenapa saya terlambat. Dan alasan-alasan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama deductive reasoning. Di sini deductive reasoning itu menderive, menjalankan logika secara necessary hingga given premises. Contoh, if it is Friday, then she will go to work. Berarti kan ada ini, it is Friday, therefore she will go to work. Dua kata ini kita jadikan satu. Ini hari Jumat, oleh karena itu dia akan pergi kerja. Jadi kita bisa bilang bahwa jika ini hari Jumat, dia akan pergi kerja. Sama ketika kalau ini hari Rabu, saya akan ajar kelas ini, dan kalian akan masuk kelas ini misalkan. Di deductive reasoning ini kita akan melihat bahwa kita tahu faktanya dulu bahwa kalau hari Jumat dia akan kerja, berarti jika ini hari Jumat dia pasti akan kerja. Sama di bawahnya juga, kalau if it is raining, jika hujan, then the ground is dry. Jika hujan, oleh karena itu lapangannya akan kering. It is important to note, ya ini penting untuk bikin notes bahwa logical conclusion dari from premises itu tidak necessarily mengandung kata kebenaran. Saya telat karena saya keluar kota. Saya telat karena saya dari luar kota. Kalau Pak Sigit telat, Pak Sigit berarti dari luar kota. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Di deductive reasoning ini punya 2 hal. Yang pertama, dia bicara tentang satu hal yang pasti, tapi juga kadang dia bisa memberikan arti bahwa ini nggak masuk akal atau bukan, ini tidak ada faktanya, tidak ada kebenaran. Lalu kita masuk dengan inductive reasoning. Yang kedua, induction is generalizing. Dia generalisir dari kasus-kasus yang kita lihat untuk menginfer, untuk juga informasi tentang cases-cases yang kita belum lihat. Jika gajah yang kita lihat itu punya trunk, ya, kita bisa bilang bahwa semua elephant itu punya trunks. Trunks itu apa? Trunks itu kita lihat sebagai apa ya? Nah, trunks itu artinya apa? Celana pendek. Jadi kalau kita lihat satu gajah pakai celana pendek, berarti semuanya pakai celana pendek, enggak juga. Sama kalau saya bilang semua anak bakri tinggalnya di menteng atas, kan enggak juga. Semua anak bakri ngekos, kan enggak semua. Tapi dengan cara seperti itu kita
akan bikin kita akan bilang bahwa oke, kita cari statistiknya, kita cari problem solvingnya, apakah memang semuanya ngekos. Kita akan cari statistiknya sebagian besar 50%, 70%. Lalu kita masuk dengan yang ketiga, abductive reasoning. Di sini abduction reason from effect to the action or state that cause it. Contoh misalkan metode ini yang kita gunakan untuk derive explanation, penjelasan tentang satu event yang kita observe. Contoh, misalkan kita tahu Sam itu selalu berkendara dengan cepat atau ngebut-ngebutan lah ketika dia mabuk. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika kita lihat Sam itu ngebut, bisa jadi dia lagi mabuk. Ini memang tidak reliable, tapi ini menjadi suatu hal yang alasan cukup bisa didapatkan. Dan sayangnya, mau kita lihat dari deductive, dan abductive, kalau kalian lihat tadi, semuanya itu hal-hal yang mengandung azas praduga bersalah. Maksudnya, kita cukup melihat satu kali, orang akan berpikir, oh dia dicap seperti itu. Sebenarnya enggak. Bisa jadi enggak. Bukan sebenarnya enggak. Bisa jadi enggak. Bisa jadi kebetulan aja gitu. Lalu dari problem solving tadi kita lihat, masa sih dia nggak gitu dan sebagainya. Kita tahu nih bahwa di dalam itu kita harus menemukan yang namanya statistiknya, terus nemuin yang namanya informasi-informasi untuk kita membenarkan hal tersebut yang tadinya let's say worship jadi facts. Dan problem solving itu adalah satu proses di mana kita menemukan satu solusi dari pekerjaan-pekerjaan task yang nggak unfamiliar lah, jarang kita temukan. Dengan kita menggunakan ilmu yang kita miliki. Gitu. Nah, dengan kita menggunakan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan informasinya, berarti kita akan bisa menemukan satu hal untuk kita ngedeal dengan situasi yang baru. Misalkan kita biasa nih tadi pakai Tokped sama Shopee, terus tiba-tiba kalian S2 nih di luar negeri, di Eropa misalkan. Kita biasa di Eropa pakai misalkan eBay kah, Amazon kah, atau yang lainnya lah istilahnya. Terus dengan kemampuan kalian biasa pakai Tokped dan Shopee, kalian dengan bangganya bilang di dalam kelas S2 kalian, enggak, biasanya human behavior atau kebiasaan manusia itu enggak ke situ, dia akan ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ternyata ada satu hal yang di Eropa dan sebagainya di tempat kalian misalkan S2 nanti, ada hal yang oke, ini baru banget nih, karena memang dunia itu bukan semua tentang Indonesia. Ada orang Afrika, Eropa, Amerika, Cina, Jepang, Arab, Afrika dan sebagainya. Kita gunain yang namanya knowledge dan insight. Knowledge itu pengetahuan kita, dan insight yang contoh gampangnya adalah ketika semester kemarin saya minta kalian ngerjain ketika selekta, saya minta lihat tuh insight-nya dari baik itu dari web maupun dari Instagram misalkan. Behavior-nya seperti apa. Dan ada yang namanya Gestalt teori, di mana Gestalt teori ini adalah Gestalt psikologis yang diklaim akan mampu menjawab dan sebagainya, dan dibentuk atau dibuat oleh behavioris, yang dimana problem solving itu matter of reproducing non responses for trial and error. Jadi akan ada yang namanya trial and error. Makanya di dalam setiap penelitian kita pasti selalu, atau di dalam penelitian sosial istilahnya,
yang berhubungan dengan manusia, kita ngambil yang namanya sampel. Sampel ini contoh misalnya kalian ujian TA lah ya. Kalian ngambil sampel, let's say 30 orang minimal, terus kalian lihat behavior-nya mereka dari jawaban tentang apa namanya kuesioner ya, dan sebagainya. Dan di situ kalian bisa menentukan dari sampel kalian dengan background A, B, C, D, umur sekian, background pendidikan sekian, mereka produktif atau reproduktif, dan sebagainya. Dan Gestalt psikologis back up their claim with experimental evidence. Jadi Gestalt teori ini, Gestalt psikologis mengklaim bahwa misalkan Raffi ini pinter, misalkan. Dengan eksperimen evidence-nya, ya dia lihat dari semester 1 sampai semester 6 berapa apa namanya IPK-nya, ya IPS-nya tiap semester berapa dan sebagainya. A well-known example atau contoh yang cukup dikenal orang banyak, ya ada Myers pendulum problem, di mana problem ini adalah subjek itu di sebuah ruang. Kita melihat ada di dalam sebuah ruangan itu ada dua dua pieces string yang apa namanya bergantung di langit-langit. Di dalam ruangan tersebut juga ada pliers, poles, and extension. Kita lihat nih, kira-kira swingnya pendulumnya akan kemana? Dari kanan, tengah, dan sebagainya. Gitu. Dan itu bisa ditentukan dari berapa kali percobaan. Lalu ada yang namanya problem space theory. Di sini Newell and Simon propose ada problem solving center dari problem space. Misal, di antara apa namanya di dalam sebuah ruangan kantor, kita lihat contoh tulisannya. The main differences between these two is the location of your text. Saya mau ruangan, saya di dalam satu ruangan, ya, bayangkan kita di dalam satu ruangan, kita mau reorganize kantor kita, ya, kantor kalian, dan kalian mau pindahin meja yang tadinya dari utara lah istilahnya, mendekati ke jendela. Dan di situ ada beberapa hal yang kalian harus dipersiapkan. Yang pertama, kalian harus bisa memastikan bahwa tidak ada meja di dekat jendela. Kalian harus bisa pastikan bahwa barang-barang atau meja itu bisa diangkat, bisa digeser dengan baik, agar tidak rusak. Nah, caranya kita angkat itu berat banget, mau angkat berdua, bertiga, berempat. Nah, caranya adalah kita punya sub goal. Berarti yang goal yang pertama, kita mau pindahin meja dari sisi sini ke sisi dekat jendela. Itu tujuan utama. Sub goalnya adalah ketika pindahin itu berat, kita punya tujuan subnya, kita kosongin tuh mejanya. Kita kosongin mejanya, kita bikin menteng, baru kita bisa pindahin. Di problem space theory itu kita akan lihat bahwa ada space yang bisa kita jadikan apa namanya tujuan sub untuk mendapatkan tujuan utama kita. Contoh yang pernah saya bahas juga di social network analysis di kelas cloud kalau nggak salah. Saya mau kenal sama sama Haikal misalkan. Karena saya kenal dengan Haikal adalah saya kenal dulu dengan misalkan Pak Nur, saya kenal dengan Jana. Tapi kan tujuan utama saya untuk kenal dengan Haikal, tapi saya harus kenal dulu dengan Pak Nur, minta kenalin dengan Pak Nur ke Jana, Jana baru minta kenalin ke Haikal. So, goalnya mengenalin kenalan dengan Pablo dan Jana, goal utamanya adalah kenalan dengan Haikal. Sama seperti itu. Dan analogi di dalam problem solving itu kita bisa contohin kayak tadi, misalkan saya punya suatu masalah, saya punya suatu pengandaian,
Oke, kita tidak dengan kita mau menyelesaikan suatu misalkan, saya mau menyelesaikan satu masalah, misalkan saya punya masalah mindahin, saya mau menyelesaikan masalah dengan pembuatan gedung misalkan. Saya analogiin nih pembuatan gedung ini sebagai, saya analogiin misalkan taruh kardus lah, saya taruh bikin marketnya lah dan sebagainya. Di situ pengandaian itu kita sebut dengan analogi. Dengan kita mappingin masalah tadi, kita bikin apa namanya, saya lupa, sketsa ya, itu yang biasa dibikin anak arsitektur nantinya. Dengan itu kita bisa melakukan yang namanya simulasi. Jadi kita punya analogi bahwa oke, dianalogiin ini seperti ini misalkan, atau kita bandingkan dengan skala tertentu, misalkan gedungnya 1000 tingkat, oke kita bandingin dengan 1:1000 atau 1 banding berapa misalkan. Terus di gedung itu dengan seperti apa namanya, struktur yang seperti itu diterpa angin, dengan gempa dan sebagainya, seperti apa nih? Nah, itu yang kita jadikan acuan dalam penyelesaian masalah. Skill acquisition sama, ketika kita mau bertahan hidup dan sebagainya, kita dapetin masalah-masalah baru, ya apa namanya, manusia nggak akan dites sama Tuhannya, sama Allah istilahnya, dengan satu hal yang dia nggak mampu kan. Tapi ketika dia sudah melewati ujian tersebut, kalian akan dapetin satu skill baru. Yang sama ketika di kampus pun, di sekolah dan sebagainya sama. Kalian dapat pelajaran, kalian dapat tesnya, ketika sudah tesnya selesai, lulus, berarti kalian dapetin skill baru. Gitu, dan itu diakuin. Gitu, sama ketika hal tersebut terjadi. Ada lagi namanya errors dan mental models. Di sini ada yang namanya inconvenience dan annoyance yang itu akan mengganggu hasil dari statistik yang digunakan. Ya. Di mana mereka ada catastrophic effect, kita lihat catastrophic itu seperti apa. Misalkan di dalam satu pekerjaan ada pasti yang namanya error. Error itu bisa kita klasifikasikan. Pertama error karena human error, karena manusia. Kedua karena mesin. Mesin ini yang bisa kita pastikan 99% itu tidak akan ada masalah. Tapi ketika kita bicara tentang manusia, nggak akan bisa. Buat saya, sama pengalaman segala macam, bahkan di eh, Jerman pun pengalaman di sana, nggak mungkin human error itu dihilangkan, kecuali manusianya yang kita hilangin. Ya, itu doang simpel. Makanya di industri 4.0 ke 5.0 itu sudah mulai dilakukan pengurangan manusia sebagai pekerja, digantikan dengan mesin-mesin. Emosi, manusia punya emosi. Yang nggak suka sama ini, kalian nggak suka sama ini, itu pasti akan berbeda hasilnya dengan ketika kalian menyukai satu orang tersebut. Mau diapain, kalian nggak akan peduli. Ya, di sini emosi itu memainkan peran cukup penting dengan desain aplikasi. Emosi itu bisa kita lihat, emosinya misalkan dia biasa menggunakan aplikasi ini di luar, dia biasa menggunakan aplikasi ini di dalam ruangan, ya. Dia fokus apa enggak misalkan, ya, dan sebagainya. Lalu ada perbedaan secara individu. Yang pertama ada seksnya, ya, jenis kelaminnya, ada physical capability-nya, misalkan dia orang-orang cacat, misalkan atau orang berkekurangan, dan intellectual capabilities-nya. Kalian pakai bikin satu aplikasi itu untuk general semua orang Indonesia, tapi ada juga yang bikin aplikasi untuk saya punya target marketnya untuk menengah ke atas, menengah ke bawah, atau niche market kalau kita pernah bilang di kelas technopreneurship. Dan ada juga yang berdasarkan tentang umur. Ya. Dan perbedaan-perbedaan ini yang harus kita lihat. Makanya kemarin kan saya bilang, kalian tahu dulu nih target market kalian dari ide-ide yang kemarin. Lalu kita masuk dengan komputernya itu sendiri. Ya, kita udah tahu nih dari manusia yang seperti itu, komputernya bagaimana. Yang jelas komputer itu kan kita punya tipikal komputer. Yang pertama ada keyboardnya, ada
isinya, ada tampilannya, ya, dan sebagainya. Lalu ada level of interaction-nya, ada batch processing. Saya yakin di sistem operasi semester 3 harusnya sudah saya sampaikan tentang batch processing. Ya, di sana dia apa namanya di dalam komputer itu kan pasti akan menyinggung tentang sistem operasi. Nah, terus di gambar ini kita lihat ya, di gambar 2.2 juga typical computer system, dia ada video kamera, ada mobile phone, ada internet fridge, dan precision. Jadi di dalam 2.1 itu typical komputer akan seperti ini atau seperti ini. Richer interaction, interaksi yang sangat kaya, bisa dilakukan dimanapun, everywhere, kapanpun, oleh siapapun, bahkan sekarang juga terjadi seperti itu. Text entry device, kita lihat ada keyboard, ada text to speech, ada speech to text. Sekarang kombinasi dengan pad atau dengan touchscreen. Ya. Lalu ada alphanumeric number, di sini kita lihat standar keyboard yang kalian gunakan, saya yakin pasti seperti ini, QWERTY. Dan yang saya gunakan misalkan untuk di zaman QWERTZ, ya. Jadi setelah T itu bukan G tapi Z, dan ada beberapa tambah-tambahan lagi, ya, contohnya seperti ini, itu kita sebut dengan umlaut namanya. Atau di negara-negara lain seperti di Rusia, di Poland, di Ceko, dan sebagainya, itu juga menggunakan keyboard-keyboard yang berbeda. Tapi yang jelas, mereka memasukkan 26 angka, 26 huruf alfabet, dan 10 angka 1 sampai 0. Contoh lainnya ada bisa seperti ini juga. Ya, ini punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bahkan. Ya, di sini ada perbedaannya, ease of learning dan ergonomies of use. Bahkan mungkin yang sekarang kan ada juga keyboardnya dibagi dua buat main game. Chord keyboard juga ada seperti ini. Mungkin yang kalian lihat dia dipencet salah satunya aja hingga dia menjadi seperti ini. Sorry, dengan pattern seperti ini. Terus ada lagi font fat, ya ini zaman dulu banget, zamannya saya mungkin masih sampai saya SMP lah, sekitar 2000-an awal, 2003, 2004, saya masih ada beberapa handphone pada saat itu yang menggunakan teknologi seperti ini gitu. Terus juga handwriting recognition, saya yakin semua pasti pernah paham, ya ada banyak mungkin yang suka gambar biasanya itu bisa, atau ada alat-alatnya untuk handwriting recognition, atau misalkan untuk kalian tanda tangan di tukang paket, ya ada juga kan mesinnya yang mereka bawa seperti mesin EDC atau mesin apa namanya, mesin ATM kalian digunakan untuk bayar untuk debit. Speech recognition tadi saya sudah sampaikan, ya mesin bisa recognize suara kita, bisa merubah itu jadi teks juga. Dan ada positioning, pointing, and drawing yang kita gunakan sehari-hari, ya, dan mouse kita juga. Itu positioningnya untuk nge-point sesuatu, untuk ngegambar, ya, dan touchpad, ya, sudah itu pasti ada. Ya, terus juga trackball dan thumb wheel ini biasanya ada di apa namanya mouse yang gaming ya, mungkin ya. Tapi ada beberapa juga mouse biasa pun ada. Dan kelanjutannya mereka ada joystick dan keyboard itu, ini yang digunakan untuk PS5 sekarang, atau mungkin yang gambar seperti kanan ini, dia pakai Lenovo ThinkPad biasanya. Jadi ada seperti itu juga. Touchscreen, udah pastilah, ya nggak perlu saya jelasin lagi. Gitu. Dan ini gunakannya apa? Alat pelengkapnya biasanya ada stylus juga, ada iGas. iGas itu contoh misalkan Samsung S7 saya pernah punya, mereka bikin itu untuk ketika orang baca ke e-book dan sebagainya, itu cukup dengan apa namanya geser mata ini hitam lah istilahnya, itu bisa halaman berikutnya sangat itu. Kalau kursor key dan display positioning ini kan kayak kalian pakai untuk mungkin lah ya, misalnya dari WASD atau pakai atas bawah kiri kanan, atau misalkan pakai button-button display device,
kalau misalkan kalian di handphone, keyboard yang muncul dari bawah untuk buka main WA, membalas WA dan sebagainya, itu termasuknya. Terus display devices, jadi ada juga display teknologi, apa namanya, pendisplay lah istilahnya. Itu LCD screen, ya, singkatan dari liquid crystal display. Sekarang ada UHD, terus ada TV yang melengkung lah. Terus ada juga yang kemarin langsung ngeluarin TV-nya bisa merubah dari yang bentuknya seperti ini jadi begini, yang berubah secara otomatis dari yang posisinya vertikal ke apa namanya, ke vertikal ke horizontal. Terus special display banyak, ya, ada teknologi tentu saja yang baru, dan apa namanya, large display dan situated display ini ditentukan, misalkan kayak lupa namanya, Videotron ya kalau nggak salah ya. Videotron itu kan tergantung kebutuhan, dia bisa situasinya bisa digunakan secara indoor maupun digunakan secara outdoor tanpa takut kena angin, air dan sebagainya. Ada digital paper juga, lalu device-device untuk virtual reality dan 3D interaction dia juga termasuk, ya. Karena interaksi dengan komputer pasti saja akan melewati hal-hal seperti ini. Contohnya misalkan ada VR, ada kacamata VR, positioning VR dan sebagainya, dan juga display VR yang seperti ini. Jadi ada VR-nya, ada tempat dia buat lari juga. Terakhir, paper printing and scanning, karena punya printer, biasanya udah bisa ini semua. Dan memorinya, komputer pasti akan memori, baik itu ROM, RAM, SSD yang berapa, kayak ya, conversion yang mereka, storage format yang standar, serta metode of access-nya seperti apa. Good, dia mau tanya nggak? Masukkan lagi, browse. Yang terakhir dulu ya. Sekarang kalau ada yang mau tanya, question aja. Kan ada yang mau tanyain? Ada. Good, belum ada. Semua ke apa namanya, ke apa, ke waiting room dulu ya. Saya tanya satu-satu perspektifnya semua yang kemarin. Ya, ya, semua.
Halo semuanya, selamat malam. Bila kelas telah usai, silakan meninggalkan Zoom ya. Bila sedang menunggu kelas, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Selamat malam. Kami disuruh menunggu di main room dulu sebentar untuk bergantian lagi masuk ke break room.
Yuk, gimana? Halo, dengar suara saya? Nggak dengar, Pak. Ya, gimana? Udah sampai mana dari topik yang kemarin kita bicarain? Udah dikerjain belum? Kalau enggak, nggak apa-apa. Bilang aja. Kenapa, Mai? Jadi tantangan, Mai? Ini Pak, kelompok kami udah ini sih Pak, kayak lihat-lihat kayak website-website yang berkaitan dengan properti kayak rumah.com itu kayak marketplace yang kayak menyediakan rumah atau properti Nah, dari banyak ini ngomongnya developer. agak kayak gini. Yang lain udah kerjain belum? Nah, Pak, Udah dikerjain bareng-bareng atau baru satu orang, dua orang aja yang kerjain? enggak Pak, semua tadi kita diskusi Pak, bareng juga Ya, di telepon. baru tadi berarti. Terus? Terus juga tadi kita sempat lihat ini website dari kayak developer rumah yang terkenal kayak Ciputra atau Citraland itu Pak, yang Ya. kayak dia punya properti, terus nanti propertinya dipasarkan melalui website milik mereka sendiri Pak, yang khusus untuk menjual properti-properti tersebut. Oke. Terus dari situ kalian dapat apa? Dari situ kita ini Pak sebenarnya masih bingung antara sebenarnya ini karena untuk marketplace yang menemukan pembeli rumah sama penjual rumah, atau yang memang khusus untuk kita punya sebuah perusahaan properti, terus nanti kita kembangkan, kita jual lewat website yang kita punya sendiri gitu Pak. Itu sih Pak sebenarnya yang masih dibingungin. Jangan putusin aja dulu sendiri dulu ya. Kayak itu gimana maksudnya. Kalau misalkan kalian bikin semacam properti sendiri, oke. Okay. Minggu lalu saya bilangnya gimana? Kenapa Pak? Minggu lalu yang saya bilang apa tentang properti? Ya udah gini aja, kalian pikirin lagi. Ini masih minggu awal, jadi saya masih nggak apa-apa. Jadi tolong nanti dilihat lagi baik-baik ya. Maksudnya kalau memang rencana kalian seperti itu ya tentuin yang mana segala macam. Oke? Kalau berarti time kok masih ada banyak waktu. Tapi jangan lupa masih ada banyak waktu memang, tapi nggak tahu tanpa disadari nanti tiba-tiba habis. Ya, ikut. Live ya. Makasih, Pak. Si Pak. Pak.
Pertama,